Pertemuan tunggal antara Shawn Michaels dan Trevor Murdoch di awal tahun 2008 menjadi studi menarik tentang bagaimana WWE merancang alur cerita dan strategi booking. Pertandingan ini bukan sekadar tayangan mingguan biasa di Monday Night Raw, melainkan bagian penting dari dua storyline besar yang beririsan menjelang Royal Rumble dan WrestleMania 24. Bagi Shawn Michaels, pertandingan ini hanyalah satu langkah kecil menuju babak penting dalam karirnya. Namun bagi Trevor Murdoch, ini adalah kesempatan langka untuk membuktikan dirinya sebagai pegulat tunggal yang kredibel sebelum akhirnya meninggalkan WWE beberapa bulan kemudian. Pertandingan antara Michaels dan Murdoch berlangsung pada episode Monday Night Raw tanggal 14 Januari 2008, disiarkan langsung dari Mobile Civic Center, Alabama. Pertarungan ini memiliki stipulasi khusus, Royal Rumble Qualifying Match, laga kualifikasi menuju Royal Rumble. Meski Michaels adalah mantan juara Royal Rumble 2 kali dan runner-up tahun sebelumnya, ia tetap diwajibkan mengikuti babak kualifikasi. Ini adalah keputusan kreatif yang disengaja, untuk menunjukkan bahwa bahkan legenda pun harus berjuang mendapatkan tempat di Rumble itu demi meningkatkan kesan penting pada acara utama itu sendiri. Michaels akhirnya menang, bukan dengan sweet chin music, melainkan melalui inverted figure four leg lock. Sebuah penyelesaian tak terduga yang berlangsung kurang dari 10 menit, khas pertandingan TV di pertengahan acara. Dengan menempatkan legenda sekelas HBK dalam laga kualifikasi seminggu sebelum Royal Rumble, WWE menciptakan narasi baru, seorang ikon yang harus menundukkan egonya dan mendaki lagi dari bawah. Untuk memahami makna pertandingan ini, kita harus melihat konteksnya. Awal tahun 2008 di Raw, didominasi dua storyline besar. Perseteruan Randy Orton versus Jeff Hardy untuk gelar WWE Championship, dan kisah emosional career-threatening match milik Ric Flair yang jika kalah berarti pensiun. Di tengah dua alur besar itu, pertandingan antara Michaels dan Murdoch berfungsi sebagai bagian prosedural penting, mengisi slot kualifikasi Royal Rumble. Shawn Michaels datang sebagai legenda hidup, salah satu pegulat dengan bayaran tertinggi di WWE saat itu, mencapai lebih dari $1 juta per tahun, plus fasilitas perjalanan kelas 1. Namun di layar, karakternya ditampilkan sebagai veteran frustasi, kesal karena harus membuktikan dirinya lagi melalui babak kualifikasi. Ia merasa direndahkan, dan inilah yang menambah intensitas emosional laga tersebut. Sementara itu, Trevor Murdoch dikenal sebagai bagian dari tim tag sukses, Cat and Murdoch, juara dunia tag team 3 kali, tapi di balik keberhasilan timnya, kesempatan Murdoch untuk tampil solo sangat terbatas. Laga ini menjadi tes kemampuan individu baginya. Apakah dia bisa bertahan di jalur tunggal? Hasilnya, meski tampil kuat, kekalahan dari HBK menjadi sinyal bahwa WWE tidak melihat potensi jangka panjangnya sebagai bintang tunggal. Beberapa bulan kemudian, timnya dibubarkan dan Murdoch akhirnya dilepas dari kontrak. Pertandingan ini bukan pertemuan acak. Murdoch sudah sering berhadapan dengan Shawn Michaels sebelumnya dalam feud panjang antara Cat and Murdoch melawan The Generation X. Tim Cat and Murdoch dibangun sebagai musuh utama tim-tim BBS papan atas, termasuk DX dan The Hardys. Karena itu, ketika Murdoch bertemu HBK 1 lawan 1, penonton langsung memahami konteksnya. Mereka bukan dua orang asing di ring, mereka punya sejarah, dan sejarah itu memberi kedalaman pada pertarungan mereka. Di waktu yang sama, Shawn Michaels juga terlibat dalam storyline besar pensiunnya Ric Flair. Menariknya, Cat and Murdoch juga berperan dalam alur itu, menjadi lawan bagi Flair dan Michaels dalam beberapa pertandingan tag team. Salah satunya adalah laga di Raw tanggal 3 Maret 2008, di mana Flair and Michaels mengalahkan Cat and Murdoch. Murdoch kemudian mengungkapkan bahwa sempat terjadi ketegangan nyata di balik layar antara dirinya, Flair, dan Michaels soal penghargaan dan perlakuan selama masa kerjanya. Mungkin karena itulah setiap pertemuan mereka terasa keras dan serius, seolah ada pertaruhan pribadi yang nyata. Tujuan utama pertandingan Michaels versus Murdoch bukan sekadar menentukan peserta Royal Rumble. Pertandingan ini sebenarnya adalah alat pendorong storyline antara Shawn Michaels dan Mr. Kennedy, Ken Anderson. Awalnya, Michaels ingin menghadapi Kennedy langsung dalam laga kualifikasi untuk melampiaskan dendam lama. Namun manajemen menolak dan menggantinya dengan Trevor Murdoch, sebuah langkah yang sengaja dibuat untuk mempermalukan dan memancing emosi HBK. Setelah Michaels menang dengan submission, Kennedy muncul di layar besar.
Ia mengejek Michaels, menyebut dirinya sebagai masa kini dan masa depan WWE, sementara HBK hanyalah masa lalu. Kennedy kemudian menerima tantangan Michaels untuk minggu berikutnya, tapi dengan nada sombong, menyebutnya hanya pemanasan sebelum Royal Rumble. Strategi booking ini sangat cerdas. Pertama, Murdoch dipakai sebagai lawan sementara agar Kennedy tetap terlindungi. Michaels tetap mendapat momentum menuju Royal Rumble, dan feud HBK Kennedy mendapat bahan bakar emosional baru. Pada akhirnya Kennedy benar-benar mengeliminasi Michaels di Royal Rumble 2008, menegaskan posisinya sebagai ancaman baru. Secara teknis, pertandingan ini dirancang dengan format klasik, veteran teknis versus brawler tangguh, cepat, padat, dan intens. Murdoch membuka laga dengan gaya agresif, pukulan keras, serangan siku, dan power moves khasnya. Michaels kemudian melakukan comeback klasik, flying forearm, zest press, dan elbow drop dari turnbuckle, memancing sorakan besar dari penonton. Muncullah kesatuan finisher yang disebut Sweet Chin Music. Pertandingan ini menyajikan dua ahli style yang berbeda, namun melahirkan pertandingan yang menghibur dan sejarah. Michael sempat bersiap untuk Sweet Chin Music, tapi Murdoch tiba-tiba menunduk, menghindari tendangan maut itu. HBK langsung memanfaatkan momen, mengunci inverted figure 4 leg lock, hingga Murdoch menyerah. Pilihan akhir ini memiliki 3 makna penting. Pertama, melindungi finisher utama. Sweet Chin Music disimpan untuk lawan besar seperti Kennedy, agar tidak terkesan murah di TV mingguan. Kedua, menonjolkan kepintaran veteran. Michaels menunjukkan kecerdasan teknis, mampu mengubah rencana dalam hitungan detik. Ketiga, simbol emosional untuk Ric Flair. Figure 4 adalah gerakan ikonik Ric Flair. Dengan menggunakannya, Michaels secara halus menunjukkan koneksi emosional ke storyline pensiun Flair yang sedang berjalan. Kemenangan lewat submission ini menegaskan dominasi total HBK. Bukan hanya dengan gaya, tapi juga dengan kecerdasan dan pengalaman. Bagi Michaels, kemenangan ini hanyalah langkah administratif, tiket menuju Royal Rumble, lalu ke storyline yang lebih besar, yaitu pertandingan pensiun Ric Flair di WrestleMania 24. Setelah Royal Rumble, fokus HBK sepenuhnya beralih ke Flair, dan dari sanalah lahir salah satu momen paling emosional dalam sejarah WWE. Saat Michaels mengucapkan, "I'm sorry, I love you," sebelum menendang Flair dan mengakhiri karirnya. Bagi Murdoch, pertandingan melawan Shawn Michaels adalah puncak sekaligus akhir dari perjalanan singkatnya. Setelah timnya dibubarkan di draft 2008 dan dirinya dipindahkan ke SmackDown, kontraknya akhirnya diputus. Namun karier Murdoch tidak berhenti di situ. Ia kemudian kembali ke dunia gulat independen dan berhasil menjadi 2 kali juara dunia NWA, membuktikan bahwa kemampuan sejatinya tidak pernah diragukan. Pertandingan Shawn Michaels versus Trevor Murdoch bukanlah rivalitas abadi, tapi contoh sempurna dari booking strategis di era modern WWE. 1 pertandingan, 3 tujuan tercapai. 1. Michaels lolos ke Royal Rumble dengan cara yang logis. 2. Murdoch mendapat spotlight untuk menguji potensi solonya. 3. Feud Michaels versus Mr. Kennedy mendapat dorongan besar menjelang PPV WWE Royal Rumble. Melalui 1 segmen TV berdurasi kurang dari 10 menit, WWE berhasil membangun kontinuitas, menjaga konsistensi karakter, dan menyiapkan jalur menuju WrestleMania 24. Bagi Shawn Michaels, ini hanyalah 1 langkah kecil menuju bab legenda karirnya. Bagi Trevor Murdoch, ini adalah momen terakhir bersinar di panggung terbesar. Singkat tapi penting. Sebuah pertemuan yang memperlihatkan perbedaan tajam antara mereka yang menulis sejarah dan mereka yang menjadi bagian darinya.